Selamat sore dan salam sehat. Bertemu kembali pada mata kuliah pengelolaan pesisir terpadu bagi mahasiswa semester 7 program studi manajemen sumber daya perairan. Pada perkuliahan minggu ini kita akan memasuki modul 6 dengan topik manajemen informasi terpadu. Modul ini membahas pentingnya dukungan data dan informasi bagi pengelolaan pesisir terpadu. Secara keseluruhan, modul ini dibahas dalam satu kali pertemuan pada minggu ini. Kita sudah sampai kepada minggu ke-14. Tujuan dari pembelajaran modul ini diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami pentingnya data dan informasi dalam memulai pengelolaan pesisir terpadu, memahami model pelaporan status kondisi pesisir dalam bentuk profil pesisir, dan ketiga, memahami sistem manajemen informasi terpadu atau Integrated Information Management System. Diskusi dalam pembelajaran modul ini dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, memulai pengelolaan pesisir terpadu. Yang kedua, tentang profil pesisir. Yang ketiga, tentang sistem manajemen informasi terpadu atau IIMS. Baik, pertama kita akan masuk ke materi pertama, yaitu memulai pengelolaan pesisir terpadu. Sebagaimana telah dibahas pada minggu sebelumnya, pada modul pengembangan program ICM, pada tahap inisiasi program ICM terdapat beberapa kegiatan mendasar yang dilakukan. Di antaranya adalah mengidentifikasi dan memprioritaskan masalah yang menjadi keprihatinan bersama, sehingga diperlukan intervensi manajemen serta kebijakan, jejaring, dan alat teknis untuk mengatasinya. Nah, pada tahap ini menetapkan arah bersama untuk membuka jalan bagi tahap berikutnya dan mencapai konsensus pembangunan dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Pekerjaan pada tahap inisiasi dari program ICM yang penting diantaranya adalah identifikasi masalah lingkungan dan manajemen. Jadi ada masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan, termasuk sumber daya pesisirnya, dan juga masalah yang berkaitan dengan manajemen atau pengelolaan. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi tentang karakteristik sosial ekonomi, budaya, politik, dan ekologi dari suatu wilayah pesisir atau lokasi yang bertujuan untuk menyediakan informasi dasar untuk program ICM. Dari informasi yang terkumpul akan dapat teridentifikasi masalah. Masalah adalah kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan fakta yang terjadi. Agenda kedua adalah prioritisasi masalah lingkungan dan manajemen. Pemeringkatan prioritas masalah lingkungan dan manajemen diperlukan untuk mengidentifikasi masalah yang membutuhkan perhatian dan penanganan secara segera. Jadi perlu adanya pemeringkatan prioritas masalah, baik masalah lingkungan maupun masalah manajemen yang perlu ditangani secara segera. Yang ketiga, menyiapkan sistem manajemen informasi. Manajemen informasi terpadu atau Integrated Information Management System perlu dikembangkan untuk menyimpan data dan informasi teknis serta manajemen yang relevan untuk memudahkan akses dan berbagi informasi kepada para pemangku kepentingan.
Jadi pada prinsipnya, Integrated Information Management System ini adalah suatu sistem manajemen data terpadu yang melibatkan penyimpanan data, ya, termasuk juga pemrosesan data, pada prinsipnya supaya data dan informasi mudah diakses bagi para pemangku kepentingan. Yang keempat, melibatkan pemangku kepentingan dan meningkatkan kesadaran publik. Nah, ini merupakan upaya besar harus dilakukan untuk melibatkan dan berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan, para pihak yang terlibat dalam pengelolaan pesisir, dan meningkatkan kesadaran masyarakat atau kesadaran publik tentang isu-isu pengelolaan pesisir prioritas yang telah dirumuskan. Yang kelima adalah menetapkan visi bersama dan kerangka kerja jangka panjang untuk mengembangkan dan mengelola wilayah pesisir. Nah, kegiatan ini memberikan kesempatan kepada para pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun konsensus tentang visi atau harapan tentang masa depan wilayah pesisir, kemudian arah dan kerangka kerja tindakan bersama untuk memandu penggunaan, pengembangan, dan pengelolaan wilayah pesisir melalui pengembangan rencana strategis. Jadi di sini bertumpu kepada pengembangan rencana strategis atau Renstra wilayah pesisir yang memuat tentang visi dan arah serta kerangka kerja tindakan yang disusun secara bersama-sama dengan pemangku kepentingan. Kegiatan ini juga didukung oleh informasi yang dikumpulkan sebelumnya, serta masalah yang diidentifikasi dan diprioritaskan. Jadi mengacu kepada potensi, ya, data informasi tentang potensi, permasalahan, dan masalah-masalah yang diprioritaskan, ini akan dapat dirumuskan kerangka kerja tindakan bersama, terutama mengatasi isu-isu prioritas atau isu-isu strategis di wilayah pesisir. Materi kedua, ini tentang profil pesisir. Apa itu profil pesisir? Profil pesisir adalah dokumentasi semacam laporan yang komprehensif yang memuat tentang karakteristik demografis, ya, sosial ekonomi, budaya, politik, dan lingkungan dari suatu wilayah pesisir tertentu, serta tindakan manajemen atau tindakan pengelolaan yang telah dilakukan di daerah tersebut. Jadi menggambarkan kondisi secara menyeluruh tentang wilayah pesisir, baik dia aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, dan lingkungan, ya, serta upaya-upaya pengelolaan yang telah dilakukan. Profil pesisir menyediakan data dasar untuk program SCM. Jadi profil ini akan menjadi acuan di dalam penyusunan program pengelolaan pesisir terpadu. Profil pesisir mengkonsolidasikan informasi dari berbagai sumber, terutama data sekunder dari lembaga pemerintah, ya, lembaga penelitian dan universitas, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, serta data yang disimpan dalam sistem manajemen informasi dan laporan-laporan yang diterbitkan. Jadi prinsipnya profil pesisir ini mengkonsolidasikan informasi dari berbagai sumber di dalam satu dokumen. Profil pesisir ini juga mengidentifikasi kesenjangan data penting yang nantinya akan memerlukan penelitian dan pemantauan lebih lanjut. Jadi dijelaskan juga di dalam profil pesisir ini data dan informasi penting yang perlu untuk dikumpulkan, baik melalui penelitian atau melalui pemantauan-pemantauan lebih lanjut nanti dalam
pelaksanaan program ICM. Profil pesisir paling baik dikembangkan dengan melibatkan para pemangku kepentingan, terutama adalah pemangku kepentingan kunci yang relevan, baik dari lembaga pemerintah, akademisi, sektor swasta, masyarakat sipil, dan LSM. Nah, di sini sangat penting berbagi data untuk dikonsolidasikan dalam profil pesisir melalui kegiatan-kegiatan konsultasi publik dan konsultasi pemangku kepentingan untuk bersama-sama menyusun profil pesisir yang komprehensif. Pada intinya, profil pesisir ini memuat indikator untuk masing-masing elemen tata kelola dan aspek pembangunan berkelanjutan. Jadi ingat, aspek elemen-elemen tata kelola dan aspek pembangunan berkelanjutan di dalam pengelolaan pesisir terpadu, yaitu perlu dipelajari kembali, misalnya aspek pembangunan di bidang konservasi, ekonomi ketahanan pangan, pencegahan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, mitigasi bahaya bencana, dan juga penguatan sosial budaya pesisir. Kita lanjut materi 3 tentang sistem manajemen informasi terpadu atau Integrated Information Management System. Informasi yang dikumpulkan untuk penyusunan profil pesisir dan informasi terkait lainnya perlu diorganisir dan disimpan sedemikian rupa dalam satu sistem data dan informasi sehingga memungkinkan pencatatan dan pembaruan yang sistematis dan memudahkan akses oleh berbagai pengguna. Jadi tentu menggunakan pendekatan IT, information technology, yang nanti data dan informasi ini dapat secara mudah diakses oleh berbagai pengguna dengan suatu sistem jaringan. Cara ini akan memfasilitasi penggunaan informasi yang akurat, diperbaharui, dan memadai untuk mendukung perumusan kebijakan dan keputusan yang lebih baik untuk mengelola area tertentu. Apalagi sekarang semua data itu adalah harus data yang bersifat valid, sesuai dengan kebijakan satu data, satu policy. Sistem manajemen informasi terpadu ini mengintegrasikan pengelolaan informasi yang mencakup aspek ekologis, biofisik, sosial, budaya, dan ekonomi suatu daerah. Nah, IIMS ini dapat berfungsi sebagai gudang informasi untuk program pengelolaan pesisir terpadu atau ICM, dimulai dengan informasi dasar dan melalui semua pembaruan berikutnya. Jadi informasi dasar selanjutnya dikembangkan informasi-informasi pembaruan berikutnya. Nah, sistem manajemen informasi terpadu telah dirancang untuk mendukung berbagai aplikasi dalam program ICM, termasuk yang berikut ini. Misalnya untuk profil pesisir, kompilasi baseline informasi atau data, juga digunakan untuk mengembangkan komunikasi dalam rangka kesadaran publik dan mobilisasi masyarakat sipil, penyusunan rencana strategis dan pengembangan rencana implementasi, analisis gender, penyusunan rencana zonasi pesisir, penyusunan rencana investasi lingkungan, untuk perbaikan lingkungan,
analisis mengenai dampak lingkungan, perencanaan kontingensi bahaya lingkungan termasuk mitigasi bencana, pemantauan lingkungan terpadu, dan kepentingan lainnya. Nah, sistem manajemen informasi terpadu telah juga dirancang ya untuk program ICM ini dalam suatu sistematis ya, dalam suatu alur mulai dari pengumpulan data ya, dan juga data sekunder dari hasil pemantauan lingkungan. Kemudian data yang terkumpul dilakukan penyaringan, klasifikasi, standarisasi, dan coding data. Ya. Nah, selanjutnya akan dibuatkan dalam sistem database, ya, AMS database yang meliputi data tentang geografi, data demografi, sosial budaya, sosial ekonomi, biologi, kelembagaan, pencemaran, monitoring lingkungan, fisiografi, dan lain sebagainya. Nah, ini juga database ini juga bisa bersumber dari laporan-laporan ya, permintaan data dari sektor-sektor terkait ya, untuk pelaporan-pelaporan. Nah, dari database ini bisa dibuatkan berbagai produk, ya, diolah dalam bentuk laporan-laporan tabular atau dalam bentuk grafis. Ya. Nah, kemudian seluruh database ini harus bersifat spasial, sehingga bisa dilinkkan dengan GIS database. Ya, dengan sistem informasi geografis, kemudian diproses dalam GIS database-nya, dilakukan analisis spasial, ya, dan bisa diproduksi peta-peta. Ya. Nah, peta-peta ini dapat berupa peta tentang penggunaan sumber daya oleh berbagai pengguna, ya, dan keseluruhan ini, baik data bersifat tabular maupun grafis dan data dalam bentuk peta-peta, ini akan sangat berguna di dalam penyusunan beberapa dokumen dan perencanaan, seperti misalnya penyusunan profil pesisir, ya, kajian analisis risiko, evaluasi sumber daya lingkungan, pengembangan rencana strategis, penyusunan rencana zonasi, rencana kontingensi bahaya atau mitigasi bencana, investasi lingkungan, tata kelola, rencana pengelolaan, dan rencana aksi. Ini adalah kategori data dalam sistem manajemen informasi terpadu dan aplikasi untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan di wilayah laut dan pesisir. Baik, jadi demikian materi kuliah hari ini. Kita akan ketemu pada sesi diskusi. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.